Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini Ibu akan menjelaskan materi mengenai alkena. Ibu jelaskan dulu mengenai alkena. Alkena merupakan senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan rangkap dua, di mana pada tata namanya itu menggunakan akhiran ena. Dan rumus umum dari alkena adalah CnH2n. Kita lihat pada tabel berikut, di mana N itu adalah merupakan jumlah atom C. Jadi dengan rumus umum CnH2n, N kita ganti dengan 2, maka C2. H2 dikali 2, jadi H2 dikali 2, 4 menjadi rumus molekulnya adalah C2H4. Diberi nama dengan etena, dan seterusnya. Di sini kita lihat sifat-sifat umum dari alkena. Yang pertama itu bahwa dia merupakan hidrokarbon tak jenuh yang memiliki ikatan rangkap dua, di mana alkena disebut juga dengan olefin, pembentuk minyak. Sifat fisiologisnya lebih aktif karena digunakan sebagai obat tidur. Sifatnya hampir sama dengan alkana, tetapi alkena lebih reaktif, di mana dia berwujud gas yang tak berwarna, dapat dibakar, memiliki bau yang khas, dan eksplosif dalam udara. Serta terdapat dalam gas batu bara, itu biasanya pada proses cracking. Sifat fisika dari alkena, dia merupakan senyawa yang nonpolar, tidak larut di dalam air. Karena apa? Karena dia memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada air. Alkena ini dapat larut dalam alkena lain dan pelarut nonpolar serta etanol. Pada suhu kamar, alkena memiliki 2, 3, dan 4 atom karbon yang berwujud gas. Dan alkena memiliki berat molekul yang lebih tinggi. Itu dapat berupa cair dan padat pada suhu kamar. Nah, kita lihat pada tabel berikut bahwa semakin besar jumlah atom C-nya, maka massa molekul relatifnya juga semakin besar. Nah, jadi di sini gaya antar molekulnya itu semakin kuat, sehingga titik leleh dan titik didihnya juga semakin besar. Selanjutnya, di mana sifat kimia dari alkena ini, dia mengalami reaksi adisi dan reaksi polimerisasi. Kita lihat pada tabel alkena ini, seperti tadi sudah Ibu jelaskan, bahwa semakin besar atom C-nya, maka semakin besar massa molekul relatifnya. Nah, di sini pada fasanya, untuk C2 sampai C4 itu fasanya adalah gas. Sedangkan C5 dan seterusnya itu fasanya adalah cair. Di sini kegunaan atau manfaat dari alkena itu yang pertama, pada bidang kesehatan itu sebagai obat bius. Pada bidang pertanian itu untuk memasakkan buah-buahan supaya agar cepat memasak. Sedangkan pada industri itu digunakan sebagai bahan baku untuk industri plastik, karet, sintetik, dan alkohol. Nah, di sini tata nama dari alkena. Yang pertama, itu kita menentukan rantai yang paling terpanjang. Rantai yang terpanjang itu merupakan rantai utamanya. Setelah itu,
penomorannya diberikan yang paling dekat dengan ikatan rangkapnya. Jadi di sini dari sebelah kanan, ini paling dekat karena hitungannya 1, 2. Kalau dari sebelah sini 1, 2, 3, 4, 5. Oleh karena itu penomorannya diambil dari sebelah kanan. Nah, ini. Kita lihat yang terpanjang, penomorannya yang dilihat dari yang paling dekat dengan ikatan rangkapnya. Selanjutnya, nah di sini contoh, ini ikatan rangkapnya yang dari sebelah kiri yang paling dekat. Nih contohnya 1, 2, 3, 4. 4 di sini adalah butena. 1 ini karena dia dekat. Dan ini adalah rantai terpanjang dan rantai lurusnya. Ada 4 atom karbon. Dan jangan lupa untuk cabangnya itu menggunakan penamaan pada gugus alkil. Kita lihat pada contoh berikut. Ini kita lihat. Di mana di sini ini rantai terpanjangnya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Tapi penomorannya kita lihat dari yang paling terdekat dengan ikatan rangkap 2. Oleh karena itu penomoran dimulai dari sini. Dari sebelah kanan, 1, 2, 3, 4, 5. Ini tidak masuk, berarti ini adalah cabangnya. Cabang ini menggunakan penamaan pada gugus alkil, bahwa CH3 itu penamaannya adalah metil. Di sini penomorannya itu ada pada nomor 4. Jadi 4 metil, 2 ini yang dekat dengan cabang ini, 2 pentena, karena pentena itu adalah 5. Ena ini menandakan bahwa dia merupakan senyawa pada alkena. Sama seperti halnya pada contoh berikut. Di sini cabang rantai utamanya adalah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang paling dekat dengan cabang. Dengan ikatan rangkap 2. Nah, di sini cabangnya ada 3. Nih, ada 3. Metil. Nah, karena dia hanya 3, oleh karena itu penamaannya menggunakan trimetil. 2, 4, 4 trimetil, 2 pentena. Itu merupakan, ini juga merupakan contoh dari penamaan alkena. Oke, selanjutnya diperhatikan. Di sini ada latihan. Di mana yang latihan pertama di sini melihat senyawa mana yang memiliki titik didih yang paling tinggi. Yang 1A, yang memiliki titik didih yang paling tinggi butena atau isobutilena. Nah, itu. Jadi di sini silakan dicari. Yang kedua, penamaan di bawah ini apakah sudah sesuai dengan aturan penamaan dari UPAK? Kita perhatikan bahwa di sini contoh 2B. 4 metil, 3 etil, 2 pentena. Berdasarkan abjad, huruf E lebih dulu daripada M. Oleh karena itu, seharusnya di sini 3 etil, 4 metil, 2 pentena. Nah, untuk soal yang berikut ini kalian mencari nama senyawa alkena berikut. Tapi ingat, kuncinya adalah yang pertama, mencari rantai terpanjang. Setelah itu penomoran dimulai dari yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Nah, bagi yang tidak masuk pada rantai terpanjang, oleh yang tidak masuk itu merupakan cabang. Cabang itu kita lihat dari penamaan gugus alkil. Demikianlah materi Ibu hari ini. Silakan dikerjakan latihannya. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.